Oke, selamat datang Ibu Bapak, rekan-rekan sekalian di refleksi akhir pekan siang ini. Siang hari ini kita akan berelaksasi dengan musik bersama Ibu Amelia Delvina yang juga sudah hadir bersama-sama dengan kita di sini. Tapi sebelumnya izinkan saya memperkenalkan dulu. Ibu Amelia Delvina itu adalah terapis musik bersertifikat, mengambil S1-nya di Edukasi Musik di Fakultas Seni Universitas Pelita Harapan, dan mengambil Master of Art di Musik Terapi di Jerman. Dan Ibu Amelia juga sudah pernah diundang juga bersama-sama dengan kita juga ya, Bu Amelia ya, untuk kalau nggak salah tahun lalu, mungkin ada beberapa yang sudah mengenalnya juga. Dan kali ini kita akan berelaksasi dengan musik dari alam, kalau saya nggak salah. Oleh sebab itu, mari kita mulai refleksi akhir pekan kita. Kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Ibu Bapak, rekan-rekan terkasih, mari bersama kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang hidup, kami bersyukur atas penyertaan-Mu bahwa kami dapat berkumpul pada pagi hari ini, meski secara virtual, untuk melaksanakan refleksi akhir pekan di hari ini. Saat ini kami berkumpul untuk bersama-sama berefleksi. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai dan membimbing kami agar kami dapat berelaksasi
serta mendapatkan ketenangan melalui refleksi kami di pagi hari ini. Tuhan kiranya juga memimpin Ibu Amelia sebagai pelayan-Mu yang akan membawakan refleksi pada pagi hari ini. Kami menyerahkan seluruh refleksi kami, kehidupan kami, ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, baik. Langsung saya saja. Oke. Silakan, Ibu. Oke, selamat siang Bapak Ibu terkasih semuanya. Terima kasih untuk kesempatannya yang diberikan untuk saya sharing dengan Bapak Ibu tentang relaksasi dengan menggunakan media musik. Nah, seperti yang kita ketahui semuanya, ternyata bukan cuma belajar ataupun bekerja saja yang penting untuk berfungsi sebagai manusia yang utuh, kita juga perlu menyeimbangkan porsi istirahat. Sudah banyak penelitian yang mengungkapkan bahwa betapa pentingnya momen istirahat. Nah, apalagi di masa pandemi seperti ini, di dalam kehidupan yang mempunyai banyak tantangan. Nah, semoga sesi siang hari ini bisa mengajak kita melatih kemampuan kita untuk beristirahat. Meskipun banyak hal yang sedang dipikirkan, meskipun banyak masalah, tapi untuk dapat terus dengan sehat secara mental menghadapi itu, kita juga perlu mempertimbangkan, meluangkan waktu yang maksimal, yang efektif untuk istirahat, relaksasi. Nah, siang hari ini ada 2 metode yang akan saya gabungkan, 3 atau ya. Yang pertama saya akan nanti mengajak kita berlatih nafas secara sadar, jadi seperti mindfulness juga, tapi lebih fokus ke nafas dan ke masa sekarang. Kemudian saya akan ajak dengan kata-kata dan panduan saya untuk merelaksasikan otot. Karena banyak orang tahu relaksasi, oh cuma tidur, tapi saya nggak bisa tidur. Tidur tapi saya tetap gelisah gitu ya. Istirahat tapi saya pikirannya kemana-mana. Nah, itulah yang akan kita latih hari ini. Bagaimana prefrontal cortex kita yang mengambil alih amigdala kita supaya kita bisa maksimal beristirahatnya dengan tenang. Kemudian saya akan pandu dengan bantuan musik, seperti yang kita tahu, musik dengan tempo dan nadanya bisa membuat kita lebih rileks secara umum. Tapi ini juga tidak berlaku untuk semua manusia. Jadi masing-masing Bapak Ibu setelah sesi ini mungkin boleh mengembangkan latihan-latihan yang cocok untuk Bapak Ibu sendiri ya. Nanti kalau di akhir ada pertanyaan, tips-tips bagaimana menemukan musiknya dan segala macamnya kita masih bisa discuss. Oke, langsung saja. Karena ini sesi praktek, nah saya mohon Bapak Ibu boleh bisa menemukan tempat yang nyaman ya. Nah, tempat yang nyaman untuk Bapak Ibu boleh nanti melakukan sesuai aba-aba yang saya berikan. Tempat yang nyaman untuk duduk, untuk berbaring. Lebih baik bisa bersandar karena ini total sampai nanti akan relaksasi kan ya. Jadi cari posisi yang tepat. Boleh off kamera ya. Tapi tolong tetap ikutin instruksinya saya. Dan kalau ada yang mengganggu, mungkin boleh cari tempat yang bisa pribadi untuk pribadi, tutup pintu ya gitu ya. Nah, sehingga ketika nanti melakukannya, Bapak Ibu tidak usah merasa tidak nyaman. Nah, apabila sudah, saya akan sharing musiknya, menemukan tempat masing-masing.
Oke, udah musiknya sudah terdengar ya semuanya ya. Oke, baik. Boleh rileks ya, boleh cari tempat duduk yang tenang, di sofa, di tempat tidur, di kursi yang bisa cukup lama dalam satu posisi tertentu ya. Dalam posisi istirahat. Oke. Nah, ambil waktu untuk kita bisa benar-benar merasa nyaman dengan tempat kita saat ini. Apabila Bapak Ibu tidak ada masalah dengan tutup mata, lebih baik Bapak Ibu tutup mata melakukannya. Kemudian kita mau pertama-tama mulai mengatur nafas kita. Tarik nafas perlahan, normal saja. Berikan waktu yang cukup untuk merasakan tarikan nafasnya, kemudian keluarkan perlahan hingga habis. Demikian seterusnya ya. Tarik nafas perlahan, kemudian buang perlahan sampai habis. Ikuti irama musik yang nyaman. Bapak Ibu tidak perlu buru-buru. Saat ini kita memiliki waktu yang cukup untuk melakukan relaksasi. Tarik nafas perlahan, rasakan udara yang masuk, kemudian buang nafas perlahan. Bila Bapak Ibu sedang duduk, rasakan kaki yang menapak di lantai. Atau sedang tiduran, rasakan bagian tubuh yang bersentuhan dengan kasur dan sofa. Rasakan bagaimana kursi, sofa, atau tempat kita bertopang ini benar-benar menopang tubuh kita dengan aman. Saat ini Bapak Ibu aman, nyaman, duduk ataupun tidur di tempat yang Bapak Ibu berada saat ini. Fokuskan pikiran kembali ke nafas. Tarik nafas perlahan, kemudian buang perlahan. Bapak Ibu boleh mengambil nafas yang lebih panjang dan lebih dalam, kemudian buang lebih panjang dan perlahan. Apabila capek, boleh bernafas normal. Tarik nafas kembali dan kemudian buang. Kalau saat ini, ketika Bapak Ibu melakukan ini sendirian, dan pikiran membawa Bapak Ibu kembali menjelajah ke masa lalu, atau menjelajah ke masa depan, atau ke permasalahan yang sedang ada, bawa kembali pikiran kepada nafas. Bawa kembali pikiran kepada masa sekarang, sedang latihan nafas dan relaksasi. Boleh rasakan sensasi-sensasi yang ada pada seluruh tubuh Bapak Ibu. Mungkin saat ini Bapak Ibu bisa merasakan bagian tubuh mana yang terasa tegang. Atau bagian tubuh mana yang berasosiasi dengan rasa cemas yang mungkin Bapak Ibu saat ini rasakan. Apakah di tengkuk terasa nyeri, tegang, atau di pundak terasa penat, ataupun dada yang terasa sangat sesak, atau tanpa sadar saat ini mungkin lengan dan tangan atau kaki kita tegang. Atau mungkin perut, paha. Kita boleh rasakan sensasi yang ada. Temukan bagian tubuh yang merasa dan menahan kecemasan atau ketakutan ataupun ketegangan.
Kemudian tarik nafas perlahan. Bayangkan kita bernafas dalam kecemasan ini. Buang nafas perlahan. Tarik lagi. Izinkan kecemasan yang ada saat ini di tubuh kita, kita rasakan ketegangannya. Bapak Ibu dapat mengelus perlahan bagian tubuh yang tegang, yang sakit. Bayangkan Bapak Ibu mengizinkan bahwa itu realita. Kecemasan, ketegangan itu ada. Bapak Ibu elus dengan perlahan, tarik nafas. Saya menerima kecemasan dan ketegangan ini. Buang nafas perlahan. Saya sudah tahu ini ada kecemasan atau ketakutan dalam tubuh ini, dalam hidup ini yang saya bisa rasakan lewat tubuh saya. Tarik nafas perlahan. Bayangkan Anda, Bapak Ibu, menggenggam kecemasan, ketegangan, ketakutan yang ada dengan lembut. Buang nafas perlahan. Ketika buang, bayangkan Bapak Ibu melepaskan kecemasan, ketakutan, perlahan-lahan, tidak terburu-buru. Ambil waktu yang cukup untuk Bapak dan Ibu. Tanya pada diri kita saat ini, sekarang ini, jam 11.47, apakah sekarang saya bisa bernafas? Bisa. Apakah sekarang saya baik-baik saja, debar jantung saya, kondisi fisik saya? Iya. Apabila saya tidak membiarkan pikiran saya menjelajah ke masa depan, masa lalu, atau kenangan yang menyakitkan, ataupun masalah, jika saat ini saya benar-benar di sini, sekarang, apakah saya baik-baik saja saat ini? Ya, kebanyakan jawabannya iya. Apabila tidak baik-baik, mungkin boleh segera cari bantuan. Apabila iya, akan kita lanjutkan ya. Ya, katakan pada diri kita, di sini saya sekarang berada, mau latihan nafas, mau latihan rileks, dan saya baik-baik saja. Saya sudah bisa bernafas tenang, mengikuti alunan musik, mendengarkan suara kicauan burung, dan saya baik-baik saja. Ketika pikiran saya pergi, karena pikiran selalu akan meloncat kemana-mana, saya akan membalikkan pikiran kembali ke nafas saya. Dan saya akan rileks. Sekarang, setelah saya bisa nafas tenang, saya akan melanjutkan ke relaksasi otot. Tarik nafas perlahan, kemudian buang perlahan. Lakukan demikian senyaman Bapak Ibu. Fokuslah pada nafas. Sekali lagi, apabila benak dan pikiran kita mengajak berpikir ke tempat lain, langsung kita balikkan fokus pada nafas dan kata-kata yang akan saya ucapkan. Kita tidak perlu mengikuti pikiran kita jalan pergi jauh. Kita tidak perlu mengikuti impuls untuk merubah terlalu banyak posisi, karena saat ini saya sudah nyaman. Tarik nafas perlahan, kencangkan otot. Kita boleh mengencangkan otot kita
Coba latih kencangkan otot tangan kita dengan kuat, tapi nggak perlu sampai terlalu keras sampai kram. Cukup beri tekanan, kencangkan ototnya, rasakan otot-ototnya yang bergerak. 1, 2, 3, 4. Hembuskan nafas, lepaskan perlahan otot yang tadi kita kencangkan. Nah, itulah secara keseluruhan yang akan kita lakukan dengan hampir seluruh otot tubuh kita nanti ya. Saya akan memberi instruksi mengencangkan. Tarik nafas, tahan perlahan, kemudian buang nafas dan rilekskan. Kendorkan kembali ototnya. Kira-kira seperti itu. Kita mulai dari otot dahi kita. Bapak Ibu boleh tarik nafas perlahan sambil mengerutkan dahi ya. Dengan cara membuka mata selebar mungkin. Tahan. Kemudian buang nafas perlahan dan lemaskan otot-otot dahi yang berkerut tadi. Sekali lagi, tarik nafas perlahan. Kerutkan dahi sekerut mungkin, buka mata selebar mungkin. Rasakan tegangan di dahi. Kemudian buang dan lepaskan perlahan secara rileks. Setelah di otot dahi, kita ke otot mata ya. Tutup mata kita sekencang mungkin. Oke. Kemudian buka perlahan, hembuskan nafas. Sekali lagi kita tutup mata kita, rasakan otot-otot yang tegang di sekitar mata. Kemudian hembuskan nafas, buka perlahan. Rilekskan kembali otot-otot sekitar mata kita. Kemudian ke hidung. Tarik nafas perlahan. Mancungkan hidung kita seakan-akan kita mau mengusir lalat dari hidung tanpa kita pakai tangan. Ya, rasakan otot-otot di sekitar hidung untuk berkontraksi ya. Kemudian buang perlahan dan rilekskan kembali otot-otot yang berkontraksi tadi. Sekali lagi tarik nafas perlahan, coba usir lalat dengan hidung kita. Kemudian kita buang nafas, rilekskan kembali. Saat ini kita mau ke tulang pipi dan rahang kita. Biarlah otot-otot di sini juga boleh rileks ya. Tersenyumlah selebar mungkin, selebar mungkin. Rasakan tarikan otot-otot di tulang pipi dan tulang rahang kita. Tahan, kemudian buang nafas dan rilekskan kembali. Tarik nafas perlahan. Senyum selebar mungkin. Rasakan tarikan ototnya, kemudian buang perlahan, rilekskan kembali. Sekarang kita mau rilekskan otot sekitar mulut. Katupkan mulut kita, ketekan bibir kita dengan erat, rasakan tegangan yang ada di sekitar otot mulut. Lepaskan nafas, rilekskan otot mulut kembali. Sekali lagi kita lakukan. Katupkan bibir kita, tekan. Rasakan ketegangan di sekitar mulut kita. Kemudian buang nafas, lepaskan, rilekskan otot mulut kita. Baiklah. Sekarang ke belakang leher. Kita coba menunduk. Rasakan tegangan belakang leher kita. Ketika kita menunduk setunduk mungkin, rasakan tarikan otot di belakang leher kita. Kemudian kita rilekskan sembari membuang nafas. Ya, sentuhkan dagu ke dada sedekat mungkin, rasakan tarikan leher belakang kita.
Rasakan tegangannya, kemudian kita rilekskan, kembali buang nafas kita perlahan. Bagian bahu, tarik nafas perlahan sambil angkat bahu kita sedekat mungkin ke telinga. Kemudian kita buang nafas, kita rilekskan kembali ke posisi normal. Rasakan sensasi yang muncul. Oke, tarik nafas perlahan, angkat, arahkan ke telinga sedekat mungkin yang kita bisa. Rasakan tegangannya, tahan sebentar, kemudian buang nafas, lemaskan otot bahu kita. Tarik nafas perlahan, sekarang dada kita. Boleh tarik nafas yang dalam. Rasakan paru-paru kita diisi oleh udara segar, tahan. Kemudian keluarkan perlahan seluruhnya. Tarik nafas yang dalam, rasakan dada kita melebar ya, paru-paru kita melebar mengisi udara segar, tahan. Keluarkan perlahan. Sekarang saatnya punggung kita. Coba kita perhatikan punggung kita. Coba kita lengkungkan punggung kita. Berarti jauh dari sandaran ya. Nah, lengkungkan punggung kita sejauh mungkin yang kita bisa, selengkung mungkin. Rasakan tegangan, kontraksi otot di sekitar punggung. Kemudian buang nafas dan kembali ke posisi semula. Lengkungkan kembali punggung kita, rasakan kontraksi otot-otot sekitar punggung sekuat mungkin, tapi jangan sampai kram. Kemudian buang nafas, rasakan otot kita rileks, kita kembalikan posisi rileks. Kemudian otot-otot tangan kita. Tariklah nafas perlahan sambil mengepalkan kedua telapak tangan kita seperti hendak memeras sesuatu. Tahan. Kemudian buanglah nafas bersamaan dan lepaskan ketegangan yang ada. Rasakan sensasi aliran-aliran darah yang mengalir ke setiap ujung jari kita. Sekali lagi, kepalkan kedua tangan kita sekencang mungkin seperti ingin memeras atau memegang sesuatu dengan kencang sehingga otot-otot kita sampai lengan berkontraksi. Tahan, ambil nafas, buang nafas dan lepaskan perlahan. Rasakan sensasi yang muncul ketika kita merilekskan otot-otot kita. Kemudian perut kita. Coba kita seperti menahan rasa sakit, menegangkan otot perut biar semua otot perut kita berkontraksi. Rasakan saja cukup, jangan terlalu kuat ya. Kemudian tarik, buang nafas, rilekskan. Sekali lagi ambil nafas. Tekan otot-otot kita seperti menjadi satu simpul. Bayangkan seekor anak gajah hendak menginjak perut kita. Tahan. Kemudian buang nafas, lemaskan otot-otot yang tegang tadi. Sekarang kita mau ke otot panggul dan otot paha. Tekan. Tegangkan panggul, otot-otot di panggul dan paha kita seperti ingin terhimpit sesuatu. Tahan, buang nafas dan rilekskan kembali. Sekali lagi, tekan otot-otot paha, panggul, rasakan ketegangan yang ada. Buang nafas dan rilekskan kembali otot-otot paha dan panggul kita.
Sekarang kita mau rilekskan otot di kaki kita sampai ke ujung jari kaki. Coba kita tegangkan kaki, telapak kaki, jari-jari kita. Jangan terlalu kencang sampai kram. Boleh kita rilekskan kembali. Sekali lagi boleh seperti stretching ya. Boleh gapai kaki kita, rasakan ketegangan otot dari paha, betis, dan ujung jari kaki. Tahan, kemudian rilekskan. Sekarang periksa tubuh dan otot Bapak Ibu. Apakah sudah rileks dan nyaman? Apabila sudah, nah boleh sekarang kembali ke posisi rebahan, sandaran. Tetaplah jaga kondisi tubuh Bapak Ibu yang nyaman saat ini ya. Cari posisi yang nyaman. Saya akan memandu dengan imajinasi sekarang. Kita akan pergi sejenak ke tempat yang tenang dan indah ya. Ikuti pikiran, kembangkan pikiran, gambaran, imajinasi tempat yang indah. Fokuslah pada detail pemandangan dan suasana yang menyenangkan nanti. Apabila ada pikiran berupa pertanyaan atau hal-hal lain yang tidak sabar menunggu untuk dibahas dan dipikirkan solusinya, sekali lagi, katakan pada diri Anda, tunggu ya, saya sudah tahu kamu ada, saya akan mengerjakannya setelah selesai sesi ini. Jadi Anda bisa membiarkannya sekilas lewat, katakan oke nanti. Ya, seperti komputer, saya tidak akan menutup, saya tidak akan melupakannya, saya hanya meminimize. Dan fokus saya sekarang saya buka ke imajinasi pemandangan yang menyenangkan ini. Saat ini saya sedang berada di sebuah taman yang rindang dan indah. Taman yang luas dengan hamparan rumput hijau yang segar dan lembut. Tempatnya, tamannya ini begitu bersih, aman, damai, dan tentram. Begitu bersihnya, sampai saya hendak ingin melepaskan alas kaki saya. Saya ingin menapaki rerumputan hijau yang segar di bawah telapak kaki saya. Perlahan saya lepaskan alas kaki, saya tapaki ujung kaki ke rumput hijau tersebut. Begitu lembut, sedikit dingin dan sejuk. Tidak heran karena udara sekitar juga sangat segar dan sejuk. Meskipun mentari memperlihatkan cahayanya, namun sinar sang mentari begitu ramah hari ini, nyaman, tidak terlalu terik, cukup memberikan kehangatan di tengah kesejukan udara di sekitarnya. Sambil perlahan saya terus berjalan menikmati udara yang segar. Saya menikmati kenyamanan sensasi menginjak rumput hijau yang bersih lembut itu. Dari telapak kaki, betis, dan paha menjadi begitu rileks, begitu nyaman. Tidak ada lagi kaki yang penat. Sungguh bebas rasanya. Langkah menjadi begitu ringan.
membawa saya ke satu pohon yang sangat rindang. Saya memutuskan untuk beristirahat di bawah pohon rindang tersebut. Rumput di sekitar begitu tebal sehingga saya merasa begitu nyaman ketika saya berbaring di bawah pohon rindang ini. Ketika berbaring, seakan-akan punggung dan bahu saya tersedot perlahan-lahan dengan lembut ke bawah rerumputan yang menjadi alas tidur saya. Begitu nyaman, saya dapat merasakan segarnya bau rerumputan di sekitar saya. Terkadang ada wangi bunga-bunga liar yang ada di sekitar saya. Begitu nyaman, panggul, paha, perut, kaki, dan betis saya. Mata saya menjadi sangat berat, namun saya masih bisa menikmati warna-warni bunga liar yang indah di sekitar saya. Ditemani dengan sedikit sinar mentari yang menembus dahan pepohonan yang rindang. Udaranya begitu segar. Sekali lagi saya menarik nafas yang dalam, menikmati bersihnya, segarnya udara, mengeluarkannya perlahan. Saya menutup kedua mata saya yang berat. Saya bisa merasakan desiran lembut angin. Angin sejuk membuat saya bertambah nyaman di posisi saya sekarang ini. Dari kejauhan, saya bisa mendengar suara air mengalir, burung berkicau, suara gemericik air di aliran sungai di kejauhan sana. Sesekali terdengar suara nyanyian burung berkicau riang. Begitu tenang dan damai suasana di sini. Saya tarik nafas perlahan. Saya buang nafas perlahan. Saya beristirahat dengan nyaman. Sungguh betapa nikmat alam, betapa indah alam ciptaan Tuhan ini. Pundak saya menjadi lebih rileks. Leher dan kepala saya menjadi begitu ringan dan rileks. Saya berbaring dengan nyamannya. Semilir angin sesekali bertiup menyentuh pipi saya dengan lembut, membawa udara sejuk dan segar menerpa pipi saya. Begitu aman, begitu nyaman. Semuanya begitu baik ciptaan Tuhan. Betapa indah, betapa baik, betapa nyaman dan amannya di dalam ciptaannya, di dalam penjagaan Tuhan. Bapak Ibu silakan beristirahat. Nikmati kenyamanan ini. Saya akan beri waktu sekitar 5 menit bersama dengan musik ini. Bila ada pikiran yang muncul ingin membawa imajinasi ke tempat yang menyenangkan,
aman dan tentram, silahkan diikuti. Fokus dan nikmati pemandangan dan suasana indah ciptaan Tuhan. Rasakan kasih Tuhan melalui ciptaannya, yang mungkin dalam kesibukan kita tidak sempat kita perhatikan. Apabila ada pikiran lain, segera bilang nanti ya, sekarang saya sedang menikmati karya ciptaan Tuhan dalam pikiran saya. Silahkan Bapak Ibu, ambil waktu sejenak. Nanti saya akan membangunkan, saya akan memanggil kembali kira-kira 5 menit ke depan.
sudah cukup beristirahat saat ini. Saya merasakan tubuh saya begitu nyaman, begitu segar, semua kepenatan hilang. Rasanya belum mau membuka mata. Perlahan-lahan saya gerakkan dahulu jari kaki saya. Perlahan-lahan saya gerakkan jari tangan dan kaki saya. Kembali saya menarik nafas, menikmati nafas udara yang segar. Saya akan hitung mundur dari 10. Ketika hitungan mencapai 1, saya akan membuka mata saya perlahan. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Saya buka mata saya perlahan. Saya lihat ke sekeliling. Saya kembali ke posisi semula, duduk. Saya sangat menikmati alam ciptaan Tuhan sejenak tadi. Apabila Bapak Ibu ada air di sebelahnya, boleh silahkan diminum. Nah, silahkan perlahan-lahan kembalikan posisi ke Zoom. Nah, Bapak Ibu boleh buka kamera jika mau. Nah, saya izin stop musiknya. Begitulah tadi sesi relaksasi yang saya mulai dengan panduan melatih nafas dengan penuh kesadaran dan bagaimana cara merilekskan, sadar akan tubuh, sensasi tubuh yang ada, dan kita rilekskan semua otot-otot yang ada. Ketika kita tahu perbedaan antara sensasi tegang dan bagaimana rasanya rileks, baru kita bisa tahu, oh ini toh yang namanya rileks ya. Mungkin dalam kesibukan kita nggak sadar, mungkin kita duduk, kita belajar tapi tegang punggungnya atau kakinya tegang. Nah, kita sekarang sudah lebih sadar dan tadi saya bantu pandu dengan musik dan imajinasi ke alam. Ini membuat kita bisa memfokuskan pada keadaan kita saat ini, bukan pikiran. Oke, baiklah itu saja dari saya. Tentu pasti banyak pertanyaan, silahkan. Sebelum pertanyaan saya ingin menekankan sekali lagi, latihan nafas, latihan fokus itu sangat baik dilakukan. Istirahat yang cukup sangat baik dilakukan untuk kesehatan kita. Luangkan waktu, kalau belum bisa panjang, paling tidak bisa 5 menit atau 10 menit atau 15 ya, sesuai kemampuan Bapak Ibu. Tapi usahakan setiap hari kita berlatih. Semakin kita berlatih, fokus kita tidak kemana-mana, kita semakin mampu mengendalikan pikiran kita. Ya, dan kita tahu saatnya kita mau mengerjakan apa, kita bisa menajamkan fokus kita. Itu saja dari saya. Saya coba buka forum tanya jawab, silahkan buat Bapak Ibu yang ingin bertanya. Terima kasih banyak Bu Amelia. Silahkan Ibu Bapak, rekan-rekan semua jika ada pertanyaan atau mungkin tanggapan ketika
selesai melakukan relaksasi tadi. Silakan. Ada yang mau bertanya atau menanggapi, bercerita pengalamannya sedikit sesudah relaksasi. Ada yang tertidur? Hampir tadi memang, Bu. Gak apa-apa, memang untuk relaksasi kan. Ada yang udah, oh saya saking bisa, saya bisa menggambarkan imajinasi nih, saya udah nggak dengar panduan, itu it's okay kalau memang bisa mengimajinasikan dengan detail pemandangan alam. Apakah boleh begini, apakah boleh begitu, silahkan. Bila ada yang ingin bertanya. Jadi pemandangannya itu bisa terserah kita ya, Bu, ya, maksudnya yang ada di pikiran kita gitu. Untuk rata-rata manusia yang sehat mental, yang tidak ada trauma di tempat-tempat tertentu, usahakan buat bangun imajinasi tempat yang menyenangkan dan aman ya. Tapi ketika ada trauma-trauma tertentu, nah itu harus diselesaikan, segera cari bantuan. Yang bisa nyaman dengan tutup mata silahkan, tapi ada juga yang tidak nyaman tutup mata. Nah, alangkah baiknya ketika kita menyadari kita tidak nyaman begini, ada apa ya? Alangkah baiknya segera kita selesaikan. Ambil tanggung jawab untuk, oh ini masalah saya. Meskipun kecil atau besar, saya mau coba cari tahu dan selesaikan. Agar itu tidak terkubur hidup-hidup, dan tiba-tiba nanti bangkit kembali ya gitu ya. Tapi kita boleh menyelesaikan satu persatu. Gitu. Oke, terima kasih banyak Bu Amelia untuk penjelasannya. Bagaimana rekan-rekan? Tidak ada sebelum kita. Oke. Reza silahkan. Ada Reza. Oke, saya izin off cam ya Ibu. Iya, silakan. Tadi saat ngikutin sih, pertama masih dengar semua instruksi, terus sempat kosong, maksudnya sempat nggak pikiran apa-apa, terus tiba-tiba masuk lagi baru sadar. Saya nggak tahu kenapa maksudnya saya sebelumnya nggak pernah ngerasa pikiran yang kayak kosong banget gitu, terus tiba-tiba langsung kesadar lagi tak gitu. Itu kenapa ya Bu ya? Saya tadi benar-benar kayak sempat ngerasa ada beberapa detik mungkin atau mungkin menit kali ya, saya nggak merhatiin jam juga. Karena saya ini juga itu berasa kosong aja gitu. Apakah Pak Reza nyaman dengan situasi kosong seperti itu? Nggak tahu ya dibilang nyaman atau enggak ya, karena belum pernah ngerasain Ya. kayak gitu. Mungkin yang saya arahkan itu tidak benar-benar mengkosongkan pikiran seperti tidak pikir apa-apa, tidak. Yang saya minta fokus ke nafas. Jadi ketika pikiran kemana-mana, cara menjaganya ya udah saya fokus balik ke nafas. Tarik nafas, perhatikan detail. Ya, saya minta perhatikan detail udara yang masuk, udara yang keluar. Kalau kosong, mungkin nanti kaget ya tiba-tiba seperti itu. Usahakan tidak perlu kosong ya. Kalau kita dalam kondisi sadar seperti ini, fokuskan saja pada nafas. Ya, dan kalau mau mengembangkan detail pemandangan boleh, ya. Jadi kita tidak mengosongkan pikiran di sini, kita tidak meditasi kosong, tapi kita mau fokus pada nafas. Rasakan udara yang masuk dan keluar. Kita mau sadar, bukan tidak sadar. Kita mau sadar setelah nafas mungkin akhirnya setelah saya pandu otot, ternyata banyak loh hal yang bisa saya rasakan dalam tubuh saya ini saat ini. Apakah sekarang saya duduknya dengan posisi rileks, atau sekarang otot perut saya mungkin sedang tahan nafas nih, tegang nih gitu, atau seperti apa. Nah, jadi ketika pikiran mulai kosong, segera fokuskan kembali ke sensasi tubuh.
yang tubuh rasakan. Ya. Karena itu nanti perlu panduan ya, kalau misalnya sampai kosong dan segala macamnya. Kalau kita sendirian, lebih baik fokuskan pada nafas dan sensasi tubuh. Kalau sempat kosong mungkin saking masuk ke dalam dimensi rileksnya kali ya, sempat kaget jadinya. Jadi ya, untung cepat sadar ya dan balik ke kesadaran saat ini, sekarang ini. Jadi kita tidak mengosongkan pikiran, kita tidak blank, tapi kita fokus sadar pada nafas dan sensasi tubuh. Mulai dari sana dulu. Baru mau kembangkan imajinasi, boleh ke tempat yang menyenangkan ya untuk relaksasi yang merasa tenang dan aman dan nyaman. Alangkah baiknya pemandangan alam karena kita bisa berinteraksi dengan Sang Pencipta juga lewat sana. Boleh. Tapi tidak kosong. Itu aja penjelasan saya. Mudah-mudahan. Baik, terima kasih, Bu. Ya, baik. Oke, terima kasih Reza. Ada lagi teman-teman? Sebelum sesi ini kita tutup. Kak, saya Kak, boleh? Oke, silakan Pak Abraham. Ya, terima kasih Kak. Terima kasih Bu Amelia Delvina. Pertama, pemilihan musiknya itu apakah bebas ya? Nanti kalau kita lakukan sendiri. Terus yang kedua, saya tadi memang merasakan itu, atau saya mendengar di tempat saya itu banyak suara-suara lain ya. Tapi saya merasakan saya tidak terganggu dengan suara-suara lain. Saya mendengarkan dari suara ibu saja. Gitu. Terus juga saya tadi sadar bahwa saya tidak tertidur gitu. Saya tadi sadar bahwa saya tidak tertidur karena saya sampai selesai saya mengikutin gitu, mengikutin. Kira-kira ini bagaimana ini mencegah kita supaya tertidur ya? Misalnya lain kali bahwa kita itu memang konsentrasi, memperhatikan detail, fokus ke napas, terus tidak mengosongkan pikiran, terus kita membayangkan tempat-tempat yang indah gitu ya. Itu bagaimana kita supaya tidak cenderung tertidur gitu. Terima kasih Ibu. Terima kasih Pak Abraham. Nah, untuk pemilihan musik tergantung dengan latar belakang kebiasaan kita mendengarkan musik. Ada juga yang terganggu dengan tipe-tipe musik tertentu. Tapi secara umum, saya bilang kalau mau untuk relaksasi, boleh pilih musik yang tanpa lirik. Karena ketika kita mau mengembangkan fokus pada pikiran tertentu, kalau ada lirik, itu bisa menjadi pembawa pesan yang lain, ya kan? Nah, kecuali kalau memang kita mau saat teduh dan mau mendekatkan diri dengan Tuhan, dengan nyanyian yang ada lirik, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, ya itu beda lagi. Tapi ketika kita mau udah saat tenang saja, kalau bisa tanpa lirik. Kemudian musiknya, kenali sensitivitas kita. Ada yang sensitif dengar suara suling karena frekuensinya cukup tinggi. Ada yang sensitif dengan suara violin, biola yang cukup tinggi juga frekuensinya, yang cukup tajam. Rata-rata biasanya yang cukup aman itu suara harpa, gitar yang dipetik, ya, di gitar akustik, suara angklung. Nah, kita boleh explore, cari sendiri kita nyamannya di mana. Dan tidak perlu musiknya, volumenya tidak perlu setengah lebih besar, itu tidak perlu. Setengah ke bawah, biasanya saya settingnya pribadi begitu. Karena musik itu membantu sebagai media yang membantu saja. Ya, tidak perlu terlalu kencang juga. Nah, kemudian bagaimana, sampai di sini pemilihan musik jelas ya Pak Abraham ya. Jadi balik lagi ke latar belakang kebiasaan pendengaran musik kita dan bagaimana mencegah tertidur. Nah, jadi ada dua nih. Kita kalau nggak biasa boleh bagi sesinya dua. Pertama sesi latihan nafas saja untuk fokus pada nafas. Nah, boleh mulai dari 5 menit. Jadi dengan duduk nyaman, rasakan posisi nyaman, set alarm saja. Nggak perlu musik, tidak apa-apa.
Karena kalau musik kan nanti fokusnya udah ke alam, kemana-mana gitu ya. Kalau mau fokus ke nafas ya udah set alarm 5 menit, udah boleh dengan mata tertutup, fokus ke nafas. Ketika kita rasakan ada impuls dalam tubuh kita mau buka mata, lihat alarm, ya udah jangan ikutin, itu 5 menit kok, bilang ke diri kita. Akan bunyi saatnya 5 menit. Sekarang saya mau fokus pada nafas saya. Nah, ketika ada benak berpikir ke hal-hal lain, balikan lagi. Sekarang saya mau fokus pada nafas, nanti akan saya pikirkan itu. Nah, itu latihan fokus. Mudah-mudahan dengan ini bisa membantu Bapak Ibu menyelesaikan pekerjaan dengan lebih baik karena udah terbiasa mentrain prefrontal cortex-nya untuk fokus. Saat saya mau fokus, saya akan fokus. Ya. Nah, tapi ada saatnya kehidupan manusia harus seimbang ya. Selain fokus, kita juga butuh saat di mana pikiran kita mengembara tapi tidak kosong ya. Mengembara. Kita namakan scattered focus. Scatter focus. Siapkan timer juga. Nggak usah lama-lama kalau kita takut kadang pikiran kita kemana-mana ya. Mulai dari 5 menit, siapkan notebook sama pena. Oke, pikiran alam bawah sadar ataupun pikiranku. Sekarang saya mau kasih kamu waktu nih untuk scatter focus, mengembara. Bebas, kamu mau pikir kemana bebas. Ikutin saja. Tapi ikutin, jangan kosong. Ikutin kemana? Ikutin, oh kamu mau ngajak saya ingat itu. Kenapa? Nggak usah bertanya juga kenapa, ingat aja. Kalau kita terlintas pikiran, oh tiba-tiba, oh ini saya belum ngerjain ini. Tulis di notebook secepat mungkin. Nah, kemudian dia mau kemana, ikutin aja lagi. Diingatkan apa, tulis. Mungkin alam bawah sadar kita mau mengingatkan kita akan hal-hal ini yang harus kita tuntaskan. Kadang-kadang kalau kita tidak memberi waktu buat scatter focus ini, ketika kita mau fokus, dia selalu mengganggu lah. Dia selalu mengetuk, ini loh, ini kerjain ini, oh ini belum selesai. Nah itu nanti mengganggu juga. Alangkah baiknya ambil waktu seimbang. Ada saat kita berlatih fokus, ada saat kita memberikan waktu untuk scattered focus ini. Pikiran-pikiran lain yang mungkin karena kesibukan kita tidak sempat terpikir. Makanya alangkah baiknya ada sedia notes kecil di dekat kita. Ketika kita kapanpun ya, lagi bekerja, lagi fokus pun, dia tiba-tiba muncul nih. Tulis aja, habis itu bilang, oke nanti ya, jangan muncul lagi. Nanti akan saya kerjakan, sekarang saya balik ke fokus. Tetapi ketika kita yang 5 menit yang saya bilang latihan nafas, udah kalau ada impuls apa-apa, bilang aja nanti. Sekarang saatnya saya mau fokus latihan nafas. Gitu. Tapi kalau dalam kehidupan sehari-hari, boleh siapin notebook ya. Jadi silahkan ketika ada pikiran mengganggu, cukup tulis. Dengan kita menulis, alam bawah sadar kita udah lebih tenang ya. Karena udah kita realize, udah kita bawa ke sadar, oke, saya sadar kamu itu ada, ini loh yang harus dikerjakan, yang harus diapain. Oke, saya catat ya, nanti ya saya kerjakan. Saya sekarang mau fokus ini dulu. Sehingga semoga membantu di kehidupan kita sehari-hari mengerjakan hal-hal lain lebih terarah. Setelah itu, relaksasi yang mencegah tidur. Nah, relaksasi yang untuk tidur boleh aja, tak masalah. Ada yang susah untuk istirahat. Boleh pakai kesempatan relaksasi ini untuk sebagai pembuka sampai tertidur. Boleh. Karena kalau memang alokasikan waktu untuk tidur. Sebaiknya kita memiliki waktu tidur yang cukup 8 jam sehari. Meskipun kadang karena kesibukan kita bilang, saya 6 jam cukup. Tapi sebenarnya dari hasil penelitian, kalau kita mau otak kita fresh, cukup cukup mampu, cukup kuat, berfungsi optimal, tidurlah 8 jam sehari. Saya nggak bisa tidur awal-awal, saya night apa itu. Tolong ubah kebiasaannya, bagaimanapun juga dapatkan tidur 8 jam sehari untuk kesehatan mental kita. Ya tentu berarti bicara juga soal rutinitas sepanjang kita harus olahraga seimbang dan segala macamnya. Tapi bagaimana nanti Bapak Ibu temukan cara tolong tidur 8 jam sehari. Mungkin nanti sesi relaksasi yang dengan relaksasi otot dan
pemandangan itu, imagery itu bisa membawa kita tertidur, ya tak apa-apa, nggak masalah. Kalau takut sinyal, wifi, radiasi, dan segala macamnya, kalau bisa tanpa musik, nggak apa-apa, tanpa musik. Tapi kalau butuh musik, usahakan ya udah di-download ya. Jadi airplane mode gitu ya. Usahakan tidak melihat screen-nya, nggak perlu. Kita sound aja. Dan cukup jauh, nggak perlu dekat dengan kita, nggak perlu ya. Cukup jauh dan cukup apa? Kalau Bapak Ibu yang tahu gadget mungkin bisa di-set bagaimana bisa lah. Suaranya tidak perlu dominan. Gitu. Jadi ketika relaksasi yang memang untuk tidur tidak masalah. Tapi ketika kita belum mau tidur, mau istirahat sejenak saja nih, ya set timer. Set timer. Jadi benar-benar saya mau istirahat, nggak mau scattered fokus, nggak mau latihan fokus, ya boleh. Set timer. Taking a nap, power nap, kalau kita nggak cukup tidurnya. Itu bisa nge-refresh. Sangat baik kita mengambil waktu untuk power nap. Tapi jangan jadikan power nap itu sebagai senjata untuk, oh jadi saya boleh nggak 8 jam tidur sehari yang malamnya. Tidak ya. Power nap plus 8 jam sehari. Itu yang optimalnya, semestinya. Begitu. Itu dari saya Pak Abraham, semoga jelas. Terima kasih Kak, terima kasih. Terima kasih Pak Abraham. Oke. Satu lagi. Baik, kalau tidak ada lagi, kita bisa melanjutkan ya refleksi akhir pekan siang ini. Baik, teman-teman, mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan, Sang Sumber Kedamaian, kami mengucap syukur untuk undangan menemukan kedamaian di tengah kepenatan hidup kami. Melalui refleksi pada siang hari ini, kami menyadari bahwa setiap hari adalah waktu untuk terus belajar menemukan kedamaian. Terkadang kami tidak menemukan kedamaian itu dalam satu fase perjalanan hidup kami. Akan tetapi hidup kami terus berjalan sehingga kami pun terus belajar untuk menemukan kedamaian dalam perjalanan hidup kami selanjutnya. Kami berdoa pada siang hari ini untuk saudara-saudara kami di Ukraina, di tengah peperangan yang masih terjadi. Kiranya Tuhan memandang mereka dengan penuh kasih. Tuhan memberkati lembaga-lembaga internasional yang terus mengupayakan jalan damai bagi Rusia dan Ukraina. Tuhan juga memampukan para pemimpin kedua negara ini untuk terus mencari dan menemukan kedamaian di dalam proses komunikasi yang terus mereka bangun. Kami mengingat orang-orang yang ambil bagian dalam pelayanan publik, secara khusus orang-orang yang mengelola media massa. Tuhan memberikan mereka kebijaksanaan agar media massa boleh menjadi media massa yang membawa kedamaian melalui setiap berita yang disampaikan. Mampukan kami juga untuk bisa tetap kritis dan menyaring atas berita yang kami baca dan kami dengar. Tak lupa kami menyerahkan Sivitas FTFD Jakarta, pun juga anggota keluarga dan saudara-saudara kami masing-masing yang sedang sakit dan berpulih. Tuhan memberikan kekuatan kepada mereka. Bagi kami para mahasiswa yang tengah menjalani ujian tengah semester ataupun yang sedang menyelesaikan karya tama, tesis dan disertasi
Kiranya Tuhan menyertai kami semua agar kami bisa mengerjakan dan menyelesaikannya dengan penuh kebahagiaan. Kami menyerahkan proses akreditasi program doktoral STFP Jakarta yang dimulai hari ini. Kami percaya Tuhan memberikan yang terbaik untuk STFP Jakarta sesuai dengan upaya dan kerja keras yang sudah dilakukan. Berkatilah ya Tuhan STFP Jakarta. Ya Tuhan, di tengah kepenatan hidup, kiranya kami bisa menemukan kedamaian. Oleh karena itu, kami memohon berkat-Mu. Kiranya Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus memampukan kita untuk menemukan kedamaian di tengah kerapuhan dan kecamuk hidup kita. Amin. Baik, demikian teman-teman semua refleksi akhir pekan kita pada siang hari ini. Untuk Warta Kapel, Kak Petris, tim peribadatan kampus STFP Jakarta mengucapkan terima kasih kepada Ibu Amelia Delvina yang sudah memimpin relaksasi pada siang hari ini, dan juga sekaligus sebagai refleksi akhir pekan kita. Dan juga para petugas yang sudah ambil bagian pada ibadah sepekan dan ibadah siang. Untuk 1 minggu ke depan, wartanya adalah bahwa ibadah awal pekan, Senin 21 Maret 2022, akan dibawakan oleh Saudara Timothy, mahasiswa S1 Angkatan 2020 dari kelas homiletika. Untuk petugas pekan, dari Asrama Putri Angkatan 2019, dan PIC untuk minggu depan adalah Yoel dan Axel. Mengingatkan kepada teman-teman pasca sarjana bahwa retreat virtual akan dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 26 Maret 2022. Lalu juga kami memberitahukan untuk Home Day akan dilakukan pada hari Rabu 6 April 2022 bersama Kak Pinkan Margareta. Dan support group Angkatan 2019 akan dilakukan di sekitar awal April, dan untuk tanggal dan waktu menyusul menunggu konfirmasi. Jika ada teman-teman yang membutuhkan layanan konseling, silakan menghubungi atau mengirimkan email pada spiritualformation@stfpjakarta.ac.id. Adakah pengumuman tambahan dari teman-teman yang lain? Oke, Kak Ruth, silakan. Ya, terima kasih. Selamat siang, teman-teman. Diinformasikan pengumuman dari bagian perpustakaan, khususnya bagi mahasiswa tingkat akhir dan juga yang sedang dalam penulisan karya tama, juga disertasi dan tesis, bahwa mulai minggu depan tidak ada lagi layanan per jam atau per termin yang awalnya dibuka oleh perpustakaan, dan mahasiswa sudah boleh datang mulai dari pukul 8 hingga pukul 3 sore. Syarat dan ketentuannya sudah disebutkan di dalam form yang telah dikirimkan dan diedarkan melalui email kepada masing-masing mahasiswa hari Selasa yang lalu. Demikian informasinya. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak Ruth. Ini tentu salah satu kabar yang ditunggu-tunggu oleh teman-teman yang sedang mengerjakan tugas. Bisa masuk dan mengakses buku tanpa ada lagi batasan atau ketentuan seperti yang sebelumnya. Silakan ini dimanfaatkan dan teman-teman bisa melihat pada email masing-masing. Adakah yang lain? Kalau tidak ada, kami mengucapkan selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas, dan jangan lupa makan. Terima kasih semuanya.